Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Tuhan menciptakan semesta beserta segala isinya. Semua itu merupakan tanda yang tidak terbantahkan tentang kebesaran dan kuasa oleh Sang Pencipta. Tidak hanya itu, dengan kepercayaan dan kasih sayangnya, diturunkannya hukum-hukum semesta yang mengikat kita sebagai makhluk ciptaannya untuk kita pahami agar bisa kita berdayakan demi melahirkan lebih banyak kebaikan di dunia ini. Sebagai ungkapan syukur atas peran kepemimpinan yang dianugerahkannya kepada kita semua. Yang tidak kalah pentingnya, perlu juga kita sadari bahwa kekuasaan dan kebesaran Tuhanlah yang sedemikian tidak terhingga dan tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia yang terbatas ini. Yang bisa kita terjemahkan atau simpulkan hanyalah sebagian kecil dari apa yang diciptakannya. Begitu juga dengan hukum semesta ini. Pencarian manusia akan berbagi misteri kehidupan telah membawa kita ke berbagai kesimpulan baru tentang keberadaan dan mekanisme hukum semesta ini. Itu pun hanya sejauh batasan kita untuk bisa memahaminya. Hukum semesta yang populer kita kenal kebanyakan berkenaan dengan mekanisme alam, seperti hukum gravitasi. Namun, seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia, lahirlah kesimpulan akan hukum lain yang bersinggungan dengan kualitas kehidupan yang kita jalani saat ini. Setidaknya terdapat 7 hukum semesta yang sejauh ini dan sejauh kemampuan manusia dalam mengartikannya, banyak orang-orang pahami dan jadikan landasan dalam keilmuan pengembangan diri. Yang pertama adalah hukum vibrasi, Law of Vibration, menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini bergetar dan memiliki frekuensi getaran masing-masing. Yang kedua, hukum relativitas atau Law of Relativity, menyatakan bahwa segala sesuatu bersifat netral adanya sampai kemudian kita menghubungkannya dengan sesuatu atau memberikan makna pada hal tersebut. Yang ketiga, hukum sebab akibat, Law of Causality, menyatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan. Ada aksi, maka ada reaksi. Segala sesuatu memiliki penyebab dan akibatnya masing-masing. Yang keempat, hukum polaritas atau Law of Polarity, menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki lawan jenisnya, panas dingin, terang gelap, atas bawah, dan lain sebagainya. Yang kelima, hukum irama atau siklus, Law of Rhythm, menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki irama atau siklusnya. Setelah siang ada malam, setelah kehidupan ada kematian, dan lain-lain. Yang keenam, hukum proses, Law of Gestation, menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki prosesnya masing-masing. Sebuah biji yang ditanam memiliki prosesnya sendiri untuk bisa tumbuh dan besar.
Yang ketujuh, hukum transmutasi, Law of Transmutation, menyatakan bahwa energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Biasa juga disebut hukum kekekalan energi. Meskipun nampak seperti sesuatu yang baku, ketujuh jenis hukum semesta itu adalah sekedar penafsiran manusia pada berbagai fenomena yang ada di alam ini, yang terungkap seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan umat manusia saat sekarang ini. Saya meyakini bahwa setiap kata memiliki makna yang berbeda-beda di benak setiap orang. Jika Anda termasuk orang yang cenderung merasa aneh atau risih dengan istilah hukum semesta, entah karena alasan apapun, maka tidak perlu memusingkannya. Anggap saja makna itu sebagai kiasan semata untuk mempermudah pembahasan kita dalam memahami apa yang kami sampaikan. Dari semua yang ditafsirkan tersebut dan melalui proses pemaknaan tersendiri, Impactful Resolution mengadaptasi 3 hukum utama yang dijadikan acuan dalam mendesain resolusi. 3 hukum itu pun merupakan sebuah metafora atau perumpamaan atas berbagai fenomena fisika kuantum yang ada di sekeliling kita. Tidak semua orang bisa memahami dan menerimanya dengan mudah. Karena itu, penjelasan logis dan spiritual atas cara kerja 3 hukum ini yang akan dijabarkan nanti. Hukum semesta sedianya menjadi sesuatu yang kita pahami sebagai bagian dari ketentuan-ketentuan alam yang Tuhan ciptakan untuk makhluk ciptaannya di muka bumi ini. Seperti mekanisme bergantinya siang dan malam, berjalannya hujan dan kemarau, munculnya bintang dan objek langit lainnya, serta banyak lagi fenomena lainnya. Memahami hukum-hukum alam inilah yang sedianya menjadi sebuah media meningkatkan kesadaran kita atas kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas segala ciptaannya, bahwa Ia telah menunjukkan tanda-tanda hukum alam itu dengan begitu jelasnya agar kita sebagai ciptaannya belajar dari semua itu dan semakin meningkatkan keimanan kita padanya. Mari sadari bahwa dari sekian banyak makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, hanya manusia yang dipercayanya menjadi khilafah atau pemimpin di muka bumi ini sungguh sebuah kehormatan yang besar dan wajib kita syukuri. Namun, perlu juga kita sadari, seiring dengan kuasa yang besar juga tersimpan tanggung jawab yang besar. Sekali lagi, hukum semesta yang kami maksud dalam pembahasan ini bukanlah meniadakan peran Tuhan, melainkan sebagai bukti nyata kasih sayang-Nya menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini dengan segala hukum yang sudah diciptakannya dengan adil. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa pada video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.